Sebenarnya virus monkeypox ini hampir mirip dengan virus cacar yang sudah kita kenal. Nah, apa tanda-tandanya? Biasanya kalau pasien yang mulai tertular penyakit monkeypox ini, dia akan merasakan panas. Badannya panas, buat menelan rasanya sakit, tenggorokan nyeri, badan rasanya lemah, dan keluar bintik-bintik di tubuhnya. Yang di sekitar bintik-bintik itu ada kemerahan. Lama-lama muncul seperti ada cairan itu dan bisa juga berisi nanah. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya Putri Hilda Destiny dalam program acara Anda Talks. Harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Anda Talks bisa Anda saksikan di YouTube channel Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal. Nah, pemirsa, WHO kembali menerima laporan tentang adanya kasus penyakit cacar monyet atau biasa dikenal dengan monkeypox dari negara non-endemis. Hal ini tentu saja membuat para pemangku kebijakan di bidang kesehatan di seluruh dunia menjadi waspada. Begitu pula masyarakat umum, mulai banyak yang bertanya-tanya tentang penyakit ini. Lalu, apa sebenarnya penyakit cacar monyet atau yang secara internasional disebut sebagai monkeypox ini? Baik pemirsa, di sini telah hadir narasumber yang tentunya akan mengupas dan sharing bersama kita tentang virus monkeypox. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Said Baraba, spesialis penyakit dalam Vinasiu. Assalamualaikum Dr. Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah selalu baik. Saya sehat selalu ya dokter ya. Nah dokter, ini nih kita sering banget nih dok, lagi rame-ramenya dengar berita tentang monkeypox. Sebenarnya monkeypox ini apa sih dok? Iya, monkeypox ini sebenarnya suatu penyakit zoonosis yang sudah lama. Sejak tahun 1958, kasus ini sudah ada. Tetapi kasus ini pada saat itu didapatkan hanya pada monyet yang terkena cacar. Kalau kita lihat ada gejala-gejala cacar pada monyet. Namun selanjutnya berkembang menjadi ke manusia, ditularkan ke manusia, tetapi itu pun masih hanya di daerah Afrika saja, sehingga hanya terlokalisir di daerah sana. Namun sekarang sudah didapatkan kasus di luar Afrika, yaitu pertama kali ditemukan di Australia. Sehingga pada saat itulah WHO mulai waspada, jangan-jangan nanti akan menyebar ke seluruh dunia. Betul dokter. Nah kira-kira nih dok, biar masyarakat lebih tahu nih dok, kira-kira gejala virus monkeypox sendiri ini seperti apa dokter? Ya, sebenarnya virus monkeypox ini hampir mirip dengan virus cacar yang sudah kita kenal. Nah, apa tanda-tandanya? Biasanya kalau pasien yang mulai tertular penyakit monkeypox ini, dia akan merasakan panas. Badannya panas, buat menelan rasanya sakit, tenggorokan nyeri, badan rasanya lemah, dan keluar bintik-bintik di tubuhnya. Yang di sekitar bintik-bintik itu ada kemerahan. Lama-lama muncul seperti ada cairan itu dan bisa juga berisi nanah. Tapi satu hal yang membedakan dengan penyakit yang lain, terdapat pembesaran kelenjar limpa pada pasien monkeypox ini yang bisa diraba di daerah sini mandibula, terus di daerah dekat leher seperti ini. Kalau sudah ada pembesaran itu, maka kita boleh mencurigai ke arah monkeypox. Ke arah monkeypox ini adalah kira-kira nih dok, penyebab dari penyakit monkeypox ini sendiri apa? Apa karena dia tertular dari hewan atau karena memang virusnya melalui udara nih dok? Iya, jadi monkeypox ini sebenarnya asal muasalnya hanya pada hewan saja. Akhirnya dia menyebar ke manusia. Itu pun masih terlokalisir di daerah endemis saja di daerah Afrika. Setelah didapatkan adanya orang yang terkena positif di luar
negara endemis mulai diwaspadain. Apalagi setelah didapatkan adanya manusia yang terkena monkeypox tanpa riwayat perjalanan ke daerah endemis, sehingga orang sudah mulai mencurigai bahwa ini yang tadinya penularan dari hewan ke manusia, sekarang sudah dari manusia ke manusia. Iya. Penularannya dari mana? Penularannya satu lewat, kalau kita berbicara berdekatan, atau kita bersentuhan langsung dengan kelainan kulit yang didapatkan pada orang-orang yang kena monkeypox, atau alat-alat yang terkena cairan dari orang yang terkena monkeypox bisa menyebabkan penularan. Nah, dokter, kira-kira nih dok, saya pernah baca nih dok di salah satu berita di media sosial bahwa katanya monkeypox ini sudah sampai di Indonesia, dokter. Nah, kira-kira kapan sih dok mulai muncul di Indonesia, dan kasusnya itu sudah berapa orang yang mungkin sudah terkena virus tersebut? Iya, jadi memang monkeypox di Indonesia sudah didapatkan di Jakarta. Di Jakarta? Total dari mulai tahun 2022 sampai sekarang ada 8 orang yang terkena monkeypox di Jakarta. Istimewanya dari 6 orang ini ternyata dia terkait dengan pasien HIV dan juga pasien dengan pola seksual yang tidak sehat, yaitu hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Nah, dokter, tadi kan dokter sempat menyinggung masalah tentang ada yang terkena HIV juga, ternyata terkena virus monkeypox ini ya dok ya. Nah, kira-kira dok, bisa nggak sih orang yang sakit berat atau meninggal nih terkena virus monkeypox? Mungkin yang terkena HIV mungkin juga bisa dok. Jadi sebenarnya seperti tadi yang di Indonesia, dari semua kasus itu dia menyerang orang usia produktif dan gejalanya ringan saja. Jadi secara umum monkeypox ini tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat, ringan-ringan saja. Namun seperti tadi kami sampaikan, walaupun ini ada kaitannya sama hubungan seksual yang tidak sehat, tapi kita tidak bisa menyebutkan kalau ini penularannya lewat seksual. Tetapi karena kasus monkeypox ini sering menimbulkan kelainan di daerah genital, sehingga orang yang mungkin berhubungan seperti itu dia ketularan karena ada kelainan di daerah genital tersebut. Kemudian dokter, nah kira-kira dok nih, siapa yang berisiko terkena monkeypox itu? Iya, semua orang yang kontak dengan orang-orang yang mempunyai gejala monkeypox atau orang yang bepergian ke daerah endemis monkeypox, dia berpotensi untuk tertular. Namun ada orang-orang yang berisiko tinggi untuk tertular. Mungkin sebagian walaupun ke tempat endemis, tapi karena kondisi fisiknya bagus, dia tidak terkena. Sementara ada orang yang mempunyai gejala penyakit yang lain yang dinamakan komorbid atau kondisi fisik yang lemah, mudah tertular. Di antaranya adalah penderita HIV, karena penderita HIV itu daya tahan tubuhnya mengalami penurunan sehingga dia mudah terinfeksi. Juga ibu hamil, anak-anak, orang yang tua, itu semua karena kondisi-kondisi komorbid yang mudah menyebabkan orang itu tertular. Dan saya kira bukan hanya monkeypox saja, hampir semua virus juga orang tersebut bisa tertular. Nah, dokter, kira-kira nih dok, bagaimana sih kita bisa nih, mungkin masyarakat bertanya-tanya nih dok, bagaimana cara kita melindungi diri agar kita tidak terkena monkeypox? Iya, pemerintah begitu melihat kasus di Indonesia mengalami peningkatan, pemerintah punya kewaspadaan dini. Oleh karena itu, pemerintah melakukan 3 tahapan. Yang pertama surveillance atau epidemiologi. Yang kedua adalah bagaimana melakukan penanganan. Yang ketiga adalah melakukan vaksinasi. Nah,
vaksinasi ini juga tidak diberikan kepada seluruh masyarakat, tetapi pada orang-orang yang berisikolah yang diberikan. Di antaranya adalah orang-orang yang pernah kontak sama orang yang dinyatakan positif monkeypox ya. Nah, kita yang sehat ya, satu, mengatur pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat, makan yang teratur, istirahat yang cukup, menghindari alkohol dan rokok, sehingga kondisi daya tahan tubuh kita akan baik. Diharapkan dengan kondisi tubuh yang sehat, yang baik, itu akan memberikan ketahanan tubuh yang baik sehingga tidak mudah untuk terkena monkeypox. Yang kedua, sebagai petugas kesehatan misalnya selalu menggunakan APD, alat pelindung diri, dan juga membiasakan kebiasaan yang sudah terjadi pada saat COVID, itu sangat baik sekali, harus terus dilaksanakan. Di antaranya adalah mencuci tangan, memakai masker, dan selalu waspada bila ketemu dengan orang-orang yang kita lihat, jangan-jangan ini orang ini sakit seperti itu. Nah dokter, kira-kira nih dok, apa sih dok yang perlu kita lakukan pertama kali nih jika sudah mulai timbul gejala nih dok? Ya. Nah, bila kita atau ada pasien yang sudah mengalami keluhan seperti tadi, adanya panas, adanya badan lemah, leher terasa sakit, buat nelen susah, apalagi sudah ada bintik-bintik namanya pustula atau makula atau papula, yang intinya seperti kita lihat pada penderita cacar kurang lebih besarnya 0,5 senti. Nah, kita harus curiga jangan-jangan saya kena cacar monyet atau monkeypox. Nah, yang membedakan tadi seperti kami sampaikan adalah adanya pembesaran kelenjar limpa. Begitu ada pembesaran kelenjar limpa dan ada tanda-tanda penyakit cacar, kita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit, dan nanti dari pihak dinas kesehatan akan melakukan surveillance dan akan memberikan penanganan khusus, isolasi khusus untuk menjaga supaya penyakit ini tidak menyebar ke yang lain, dan juga orang-orang yang kontak di sekitar situ bisa dilakukan surveillance untuk menentukan apakah sudah terkena atau tidak. Sekali dokter. Jadi banyak sekali ya dok ya ilmu yang mungkin para masyarakat kurang tahu nih dok ya, apalagi monkeypox ini mungkin belum sangat terkenal nih dok. Mungkin baru beberapa orang saja yang tahu, oh ini virus monkeypox nih, oh ini terkena monkeypox nih ya dokter ya. Baik dokter, kita akan jeda sejenak dulu ya dokter ya. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.
Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Baik pemirsa, kembali lagi di program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Masih bersama Dr. Said Baraba, spesialis penyakit dalam FINASIP. Dan dokter, kita tadi sudah membahas banyak sekali nih tentang virus monkeypox ini. Nah, dokter, kira-kira nih risiko monkeypox selama kehamilan itu apa saja, dok? Ya, jadi yang namanya monkeypox ini bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa, termasuk orang yang sedang hamil. Yang perlu kita syukuri, alhamdulillah penyakit ini tidak memberikan penyakit yang berat selama ini yang kita dapatkan. Sehingga kita tidak perlu terlalu mencemaskan, tetapi kita tetap harus waspada. Dan siapapun orangnya, apalagi yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah atau orang-orang yang perlu perhatian khusus seperti ibu hamil, itu harus lebih waspada lagi. Betul, dokter. Nah, kira-kira nih dok, dapatkah orang yang menyusui nih terkena monkeypox, nanti anaknya juga mungkin ada garis besar juga akan terkena monkeypox juga, dokter? Ya, monkeypox ini adalah kasus menular. Sehingga siapapun yang berdekatan dengan orang tersebut yang terkena monkeypox bisa terkena. Iya, siapapun, mau bayi, mau dewasa, mau orang tua, bisa saja. Sehingga memang kalau ada orang yang terkena, harus segera dia dikatakanlah isolasi supaya dia tidak menyebarkan kepada orang lain. Dan istimewanya penyakit ini bisa sembuh total, bisa sembuh sendiri. Kurang lebih 1 bulan dia setelah kena, dia akan benar-benar sehat. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan, tetapi tetap diwaspadai. Baik, nah dokter, mungkin ini pertanyaan hampir terakhir gitu. Orang kadang kan tanya nih, kenapa sih penyakit ini disebut monkeypox nih dok? Iya. Apa karena memang dia dari awalnya dari si monyet ini, terus dia membawa virus, atau memang ada bintik-bintik yang berbeda gitu sama cacar air biasa, dokter? Iya. Jadi ceritanya dulu ada monyet dari Singapura yang diperiksakan di pusat kesehatan di daerah Afrika, daerah Kongo kalau nggak salah. Terus ternyata gejalanya si monyet ini terkena cacar. Nah, sehingga mulai saat itulah disebut monkeypox, cacar yang terkena pada monyet. Ada lagi cacar sapi juga ada yang yang cacar monyet ini mungkin karena monyet ini lebih dekat sama manusia sehingga manusia bisa ketularan. Pada saat itulah di Afrika banyak orang-orang yang terkena sehingga disebut daerah endemis kalau di daerah sana seperti itu. Baik dokter, tidak terasa nih kita sudah beberapa menit nih dok ya membahas tentang monkeypox di dok. Ya. Untuk pesan terakhir nih dok ya, untuk menutup acara Anda Talks pada pagi hari ini dokter, kira-kira ada nggak dok pesannya untuk para masyarakat nih dokter tentang penyakit monkeypox yang mungkin masih awam nih dok ya untuk masyarakat sekitar? Silakan dokter. Ya, jadi monkeypox dalam beberapa minggu ini terus digaungkan. Masyarakat mungkin ada yang khawatir, aduh kemarin baru COVID selesai, sekarang kok muncul lagi yang namanya monkeypox. Apakah ini nanti bakal menyebar? Sampai saat ini masih belum bisa disimpulkan apakah penyakit ini bisa mengalami mutasi seperti halnya pada kasus COVID. Sehingga kita jangan terlalu cemas. Pola hidup sehat tetap yang harus kita lakukan, baik itu zaman pandemi COVID maupun sekarang. Pola hidup yang sudah baik harus terus kita laksanakan. Kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan memakai masker kalau di tempat-tempat umum, menjaga kondisi badan supaya sehat, itu semua akan memberikan ketahanan bagi kita. Tidak perlu khawatir, tapi perlu kita selalu waspada dan kita menjaga kesehatan kita. Saya kira itu. Itu saja ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih
Sama-sama. Edukasi dan sharingnya nih dokter Sama-sama. teman-teman mungkin ya, bersama para pemirsa yang di rumah mungkin atau yang di luar nih dok ya, karena memang kita untuk podcast kita pada pagi hari ini kita bisa tonton di YouTube channel Rumah Sakit Tumor Islam Harapan Anda. Tanya kita pamit dulu ya dok ya, para pemirsa yang sedang nonton pada pagi hari ini. Baik pemirsa, saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus beberapa edukasi kesehatan di YouTube channel Rumah Sakit Tumor Islam Harapan Anda. Saya beserta kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.